Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 16 Juli. Sebuah gudang furnitur di Kabupaten Changhua dilanda kebakaran kemarin malam. Petugas damkar bekerja sepanjang malam sebelum api berhasil dipadamkan dini hari tadi. Gudang tersebut hampir seluruhnya hangus terbakar dan 2 pekerja migran asal Indonesia mengalami luka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran di gudang furnitur di Desa Fuxing, Kabupaten Changhua ini berawal sekitar pukul 20 kemarin malam. Karena gudang menyimpan banyak bahan berbahan kayu yang mudah terbakar, api menjalar dengan cepat dan kepulan asap tebal serta cahaya api terlihat dari kejauhan. 2 PMI yang berada di dalam gudang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Salah satu korban mengalami luka bakar pada saluran pernapasan sehingga harus menjalani perawatan inap. Sementara korban lainnya mengalami cedera ringan akibat menghirup asap dan telah diperbolehkan pulang. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 5 dini hari tadi. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Untuk mengatasi kekurangan SDM pertanian di pedesaan, pemerintah kota Tainan tidak hanya mendatangkan pekerja migran untuk sektor pertanian, tetapi juga membentuk tim teknis pertanian dan tim penyedia tenaga kerja. Kedua tim tersebut bertugas mengerahkan PMA lintas wilayah untuk membantu berbagai daerah selama musim sibuk pertanian. Saat ini, jumlah PMA yang bekerja di sektor pertanian di Tainan telah melampaui 1.200 orang, meningkat lebih dari 6 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Di bawah terik matahari, petani sibuk mencabut rumput liar di tepi ladang kastanye air. Seiring faktor penuaan populasi, krisis SDM semakin tampak parah menjelang musim panas. Selama masih sanggup, petani berusia lanjut tak punya pilihan lain selain terus bekerja atau mengandalkan PMA. 讲实在的，现在台湾工人不好请，所以都要外劳啊。因为那些阿伯啊、阿上他们都退休了，因为不做的也不做了啊。 对啊，他们没有体力了。 Bulan Juli juga merupakan puncak musim panen biji teratai di distrik Paihe, Tainan. Namun hal ini sangat menguras tenaga karena usai panen, kulit dan selaput biji teratai harus dikupas secara manual. Petani yang melakukan hal ini umumnya sudah lanjut usia. Kenaikan upah dari tahun ke tahun juga menjadi beban bagi para petani setempat. 很辛苦啊，没有人要帮我们采啊。 我们自己如果有空这些去采，隔一天就黑掉了。你看黑掉很多，不好找呢，因为他们是1个小时300啊，我们无法来啊。不来就对了。对啊，对。 Pemerintah Tainan telah merekrut 1.200 PMA untuk dipekerjakan secara sah di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Naik di atas 6 kali lipat dalam kurun 5 tahun terakhir. Selain itu, tahun ini Tainan telah meluncurkan program uji coba alokasi PMA transregional dan ekspansi kawasan uji coba. Program alokasi SDM memungkinkan PMA transregional untuk dipekerjakan dalam sektor pertanian di Tainan. Angkatan muda juga didorong untuk terjun dalam bidang agrikultur berbasis AI guna mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Terus naiknya ketinggian air di danau penghalang di Sungai Wanli, Hualien semakin memprihatinkan. Menurut pemantauan Badan Kehutanan dan Konservasi Alam atau FANKA, permukaan air saat ini hanya berjarak sekitar 1 meter dari puncak bendungan dan air di danau diperkirakan meluap besok mulai pukul 14 siang. Mengingat kesulitan evakuasi setelah malam tiba, peringatan siaga merah telah dikeluarkan lebih awal pada pukul 15 hari ini. Permukaan air danau penghalang di Sungai Wanli terus meningkat. Hingga pagi tadi ketinggian air telah mencapai 1.085 meter di atas permukaan laut, mendekati ambang batas peringatan. Mengingat kesulitan evakuasi setelah malam tiba, Pusat Tanggap Bencana Pusat memutuskan untuk mengeluarkan peringatan siaga merah lebih awal. Desa Wandrong dan Kecamatan Fonglin di hilir sungai telah menyelesaikan evakuasi penduduk kemarin sore. FANKA menegaskan karena masih terjadi longsor di sekitar danau, tetap ada kemungkinan terbentuk danau penghalang baru setelah luapan. Saat ini pengambilan gambar udara dilakukan setiap 2 jam untuk memberikan informasi terbaru kondisi lokasi. Dalam perkembangan terbaru skandal minyak bermasalah perusahaan minyak Central Union atau CUOC, FDA merilis daftar terbaru yang menunjukkan usaha hilir yang memasok minyak bermasalah meningkat menjadi 1.006 operator dan sejumlah 7.600-an ton produk telah ditarik kembali. Di sisi lain, Pemkot Kaohsiung telah menjaring total 13 TK dan SD yang menggunakan minyak bermasalah dalam menu makanan murid. Semua produk terkait telah dihentikan.
Tanggal 15, FDA merilis daftar terbaru 646 pelaku usaha hilir yang memasuk minyak dari perusahaan Fuso, Fopco, dan Taisan. Total mencapai 1.006 operator. Banyak di antaranya merupakan perusahaan terkemuka seperti PX Mart, Royal Park, Holiday KTV, Silk Palace di Museum Istana Nasional, Lianhua Food, dan Formosa Chang. Formosa Chang telah mengeluarkan pernyataan terkait pemeriksaan inventaris internal, menyegel serta menghentikan penggunaan produk minyak bermasalah. 食药署也同步更新5批不合格批次福寿、福茂、泰山油品下游业者清单，总计有1006家业者。 Penarikan produk secara massal yang dilakukan pemerintah sebagai langkah preventif dikhawatirkan berdampak pada mata pencarian para pedagang. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan menyatakan langkah preventif ini bertujuan untuk menjamin keamanan pangan, bukan berarti semua produk tersebut bermasalah. Pemkot Kaohsiung telah menjaring total 13 TK dan SD yang menggunakan minyak bermasalah. Biro Pendidikan Kota Kaohsiung juga telah memerintahkan sekolah dan pengusaha jasa boga untuk segera menghentikan dan menarik produk minyak terkait. Populasi kota Kaohsiung telah melampaui 2,7 juta jiwa. Berdasarkan statistik Pemkot, indeks penuaan Kaohsiung kini mendekati 200%. Perubahan struktur demografi ini membuat para pengembang properti melihat peluang bisnis di pasar lansia. Sebuah hotel di Kaohsiung yang telah ditutup setelah beroperasi lebih dari 30 tahun dijadwalkan akan diubah menjadi sebuah kompleks hunian lansia dan dibuka kembali tahun depan. Seorang developer yang melirik peluang bisnis kalangan manula memutuskan untuk merombak sebuah hotel di Jalan Utama Kaohsiung yang telah ditutup 4 tahun lalu. Bangunan ini dijadwalkan selesai direnovasi menjadi kawasan hunian lansia tahun depan. Biaya sewa berkisar dari $30.000 hingga $45.000 per bulan. 现在又少子化，又子女又不在身边，那所以我们想说，必须要让这些年纪大的人可以居住在一起，大家可以互相学习陪伴。我们结合了大型医院的一个医疗，还有每天的健康的检查，以及我们的3餐供应。 1 dari setiap 3 rumah tangga di distrik Qianjin, Kaohsiung merupakan individu lajang. Hidup sendirian kini menjadi tren utama gaya hidup masyarakat setempat. Ormas menyatakan populasi Taiwan terus mengalami pertumbuhan negatif selama 30 bulan berturut-turut dan mengusulkan agar tunjangan pengasuhan anak per bulan dinaikkan menjadi $15.000 guna meringankan beban orang tua. Namun survei mengungkapkan sebanyak 35% responden mengaku tak ingin memiliki anak walau pemerintah telah mendongkrak nilai tunjangan. 社会安全啊，哎呀，3不5时就看到被车撞啊，要不然就毒驾、酒驾啊，哎呀。 就觉得说我小孩子养那么大，走在路上都不安全，那就干脆不要。 90% warga memprediksi harga perumahan dan biaya hidup akan terus meningkat, sehingga tak cukup untuk menutupi biaya perawatan anak sekaligus orang tua hanya dengan mengandalkan subsidi uang tunai yang disediakan pemerintah. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita BTS. Selanjutnya mari kita saksikan kebun binatang di Israel dan kita suah lagi di lain kesempatan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.